Alhamdulillah dalam keadaan sehat terus karena berkat Tuhan begitu kasihan kepada saya, tidak pernah sakit sampai sekarang, cukup segala-galanya tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillah. Ya, Tuhan itu memang pengasih dan penyayang, Pak. Jadi kita ini sebagai ciptaannya pasti dijaga, diberi kesehatan, ya kan? Bang Juma gimana kemarin? Benjolnya udah kempes? Apa tuh? Benjolnya. Bisul. Benjol. Gak dikompres belum? Benjol. Enggak. Agak. Lu yang babak belur reon nggak tobat-tobat nih sama Bang Juma. Ajar Bang. Ini ke Palamsen dulu dia, ke Palamsen dulu, Palamsen. Ini Palamsen nih Matius 13:55 itu. Berkata ya ini anak tukang kayu. Halo Palamsen. Oh lanjut dulu sama Bang Juma, Bang Titin. Tuh, Bang Juma. Pak Lamsennya mana tadi? Saya mana ada Juma. Juma. Oh, iya. Sebelum kita bicara Pak Juma dengan saya, harus janji dulu Pak Juma, ya? Iya. Karena saya tahu Pak Juma ini tidak konsisten dalam berbicara. Kadang-kadang Alkitab saya itu dikatakan sebentar, biar makanya dikatakan Alkitab saya itu hanya tulisan manusia biasa. Kadang-kadang Yesus itu fiktif, tetapi sering mengambil mengutip ayat-ayat dari Alkitab saya. Sepertinya dipercaya Alkitab saya. Begini Pak Juma, saya sarankan, saya minta usul ini. Iya. Kalau tidak diterima ya saya pasti berhenti, tidak akan mau. Janganlah Anda itu mengajarkan Alkitab tanpa, ya, karena Anda itu kan Islam. Pasti mengajarkan sesuai dengan Anda. Anda kutip satu ayat, lalu kan Anda simpulkan dan jelaskan ke mana-mana. Saya tidak mau seperti itu. Sebaiknya Anda itu menjelaskan Al-Quran. Atau mari kita pelajari bersama Alkitab itu, kita buka. Jangan seperti selama ini cara Anda itu, nggak dibuka Alkitabnya, ngerocos terus, menceritakan, menjelaskan tentang Alkitab, ajarannya Alkitab saya. Itu masalahnya bagi saya. Jadi nggak berhenti-berhenti. Sampai habis. Saya juga jadi ngantuk-ngantuk. Nunggunya. Maunya saya. Kita bikin perubahan baru. Kita buka kitab saya. Kalau memang mau buka kitab saya, kita baca bersama dari atas sampai ke bawah. Apa sih ajarannya? Demikian juga Al-Quran. Saya tidak akan mau kutak-kutik Al-Quranmu itu. Nggak pernah saya mau kutak-kutik seperti Anda itu. Mengatakan salah lah, apalah, sudah diedit lah segala macam kan. Saya tidak mau seperti itu. Supaya kita jaga kedamaian kita bersama begitu. Terima kasih. Oh gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak ini Bible itu nggak boleh dibahas gitu ya? Loh, boleh. Ini kan sudah salah pengertian. Enggak, saya nanya dulu. Boleh nggak dibahas? Justru Alkitab saya itu senang dipelajari. Jangan Anda yang menjelaskan. Alkitab ya udah kalau gitu Bapak lah jelaskan apa yang Bapak ingin jelaskan. Saya tidak mau menjelaskan juga gimana sih, makanya tidak mengerti kan maksud saya. Katanya mau menjelaskan Bible, jelaskanlah. Saya tidak mau menjelaskan Alkitab saya. Cukuplah Alkitab itu menjelaskan ajarannya kemana sih maksud dan tujuannya ajaran Alkitab itu. Karena Alkitab itu bukan satu ayat. Satu ayat lalu disimpulkan seperti ini, disimpulkan. Nggak boleh seperti itu. Satu ayat itu, kalau kita tidak mengerti, maksud saya baca ayat lain. Apa yang Bapak ingin ajarkan dari Bible ke kita ini? Cuma makanya saya jelaskan, nanti bertanya lagi nggak sesuai dengan apa yang saya maksud itu. Silakan. Jadi maksud saya cuma ya, jangan Anda menjelaskan, biarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya. Begitu, terima kasih. Iya, maksudnya kayak mana itu? Misalnya Bible menjelaskan tentang dirinya, contohnya di data mana, di surah mana itu, Pak? Loh, yang saya yakini kan Alkitab saya, ya kan? Yang biasanya kamu selalu lakukan, kamu baca satu ayat, lalu kamu simpulkan. Padahal maksud dan tujuan yang diajarkan satu perikop itu bukan seperti Amli yang jelaskan itu. Begitu maksud saya, Pak. Coba kita ambil
di Wahyu 2 nomor 13, Pak. Coba Bapak yang jelaskan ke kita itu gimana Saya ceritanya. tidak bisa juga menjelaskan itu, cuma saya juga Lalu tidak bagaimana caranya kita belajar Alkitab Bible, itu Pak? menjelaskan dia. Baca satu perikop itu. Atau tidak bisa, masih belum jelas, baca satu pasal. Kalau enggak, ayat lain. Kan masih banyak yang bisa Ya kan menjelaskan maksudnya itu. setelah dibacakan harus ada yang menjelaskan. Enggak. Alkitab itu cukup menjelaskan menurut dirinya sendiri. Cukup. Ya. Maksudnya kayak mana? Dibaca aja gitu. Loh, kalau nggak ngerti, baca satu pasal. Oh, maksudnya pasti tahu lah. Karena itu bahasa Indonesia. Pasti tahu kita maksud dan tujuannya. Ya. Masa sih, Pak? Lah. Begitu membaca langsung paham gitu. Kalau cuma satu ayat, saya juga nggak ngerti, nggak paham saya. Walaupun bahasa Indonesia. Nah, cobalah kita tujuan bahas ajarannya. Begitu. Wahyu 2, coba Wahyu 2 dari nomor pertama sampai terakhir. Nah, Coba. contoh lah ya, jangan dulu langsung kamu pilih-pilih ayat. Contoh lah, kamu baca, ambillah dia, kata Yesus, bawalah dia ke hadapanku, bunuhlah dia di hadapan saya yang tidak mau saya jadi raja. Itu kata Yesus, kan itu disimpulkan langsung, nggak dibaca dari atas ke bawah, seperti contoh. Coba diurai, Pak, apa dijelaskan dari atas ke bawah itu maksudnya kayak mana? Ya, Pak, baca dari perikopnya itu apa nih maksudnya itu, apa Yesus memang membunuh orang, apa tentang Yesus itu. Ini langsung disimpulkan seperti itu. Makanya Alkitab itu menjelaskan tentang dia. Begitu, Pak, ya. Iya, coba Bapak yang jelaskan. Di Lukas 19 kan itu? Ya. Lukas 19 kan itu, Pak. Silakan coba Ya, kita coba ingin tahu. seperti itulah. Iya. Nah, ini Lukas 19 ya. Coba saya bukan Iya. nanti contoh gitu ya. Ini paling sering Lukas 19. Oke, sudah 19. Iya, berapa tuh? Nah, ini. Katanya nggak boleh ambil satu nomor. Harus semua. Teman-teman saya Islam ini termasuk Juma membaca Alkitab saya ayat 27, Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini. Nah, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Langsung disimpulkan. Lah, lihatlah Yesus itu kejamnya itu. Pengen jadi raja, dia membunuh orang, tidak mau jadi raja di hadapan dia. Langsung begitu. Apakah memang itu tujuannya? Jadi harusnya gimana, Pak? Loh, harusnya dibacalah dari atas. Tujuannya apa sih? Ajarannya apa sih? Kan begitu. Nah, saya makanya tidak mau kalau Islam mengajarkan seperti itu. Saya tidak mau terima. Iya, jadi gimana? Kan memang ada datanya kan, Pak. Orang nggak bisa menjadi pengikutnya. Ini memang data tercatat seperti itu. Apakah ini memang Yesus yang berkata seperti itu? Kan ada gini pernyataan. Tidak, maka jangan langsung disimpulkan. Enggak, tidak mengerti. Gini loh Pak Lamsen, ada pernyataan Yesus kalau orang tidak membenci keluarganya, dia nggak bisa menjadi pengikutnya. Makanya itu jangan langsung Anda simpulkan. Maksudnya apa sih itu? Kan gitu. Kok seperti itu, sekejam itu? Seperti ayat 27 ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Bagaimana maksudnya ini apa ini? Kalau mau pengen maksudnya, kita cari dari enak-enaknya dicari gitu. Nah, satu perikop. Coba. Ternyata ada judulnya, judul perikopnya perumpamaan tentang uang mina. Coba. Nah, perumpamaan itu siapa yang menentukan perikopnya itu siapa yang menentukan? Loh, kok kasih itu? Pokoknya ajarannya kemana? Saya tidak tahu ke sana. Siapa yang menentukan terserahlah. Tapi kemana sih maksud dan tujuan ajarannya ini? Jangan kamu simpulkan. Janganlah melari-lari ke sana kemari. Jangan mengalihkan pembicaraan. Tak siapa menentukan? Nanti belakangan itu dibahas. Yang sekarang untuk kita, judulnya saja perumpamaan tentang uang mina. Coba. Kan sudah lari. Perumpamaan kok. Iya kan? Sebegitulah contohnya ya. Teman-teman Islam ini menggunakan Alkitab saya, lalu diterjemahkan atau dijelaskan sesuai dengan keinginannya. Bukan sesuai dengan maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu.
Oh Gitu. gitu. Ya. Makanya saya selalu marah itu. Langsung disimpulkan. Nggak dibuka pun kitabnya, langsung dijelaskan soal sana, utara, timur, dan barat. Wah, sepertinya benar semua. Memang ternyata tercatat seperti itu. Tidak bohong dia. Saya kan tidak bohong. Fakta kok. Fakta. Iya benar fakta seperti itu. Tapi bukan ke situ ajarannya. Kan begitu. Terima kasih Juma ya. Oh, jadi itu hanya perumpamaan, Pak ya? Ya perumpamaan kok. Masalah jadi Yesus seperti itu. Lagi itu kan kalau baca terus. Apa itu? Kalau baca terus sampai jelas. Makin jelas kita tahu apa sih yang diajarkan. Satu perikop ini. Karena begitu. Oh. Itu cuman Tapi juga perumpamaan. Juma ya, kitab Mm-mm. saya ini kan sering kamu katakan ini tulisan manusia-manusia pembohong, wartawan-wartawan, gadungan. Jadi tidak perlu Pak Juma itu mengajarkan ajaran yang tidak benar ini kepada saya supaya saya mengikuti ajaran yang tidak benar. Sebaiknya Pak Juma itu mengajarkan Al-Qur'annya lah kepada saya supaya saya bisa bersahadat. Jangan untuk menyakiti hati orang selalu. Juma ini kan selalu menyakiti hati kami. Menjelaskan Alkitab kami dengan tidak benar, maka kami sakit hati. Ya begitu Pak Juma. Sebaiknya supaya kami lebih simpatik kepada Islam, ajarkanlah aturannya supaya kami kenal. Enggak, iya. Semakin tahu ajarannya rupanya seperti itu. Sebelum ke sana, Jangan Pak, ini mengajarkan kan Alkitab gini. yang salah ini, kami disalahkan kepada Alkitab yang salah. Kan jadi apa namanya itu? Kan untuk menyakiti. Nah, namanya. kalau di Al-Quran itu kan Pak Lamsen, endingnya kan mengajak manusia untuk mendudukkan Nah itu Yesus sebagai ajarkanlah. utusan Jangan Tuhan. Alkitab kami yang kamu bilang salah, tidak benar itu kamu salahkan lagi saya kepada Alkitab yang tidak benar. Kan jadi Saya tidak katakan, namanya. saya katakan nggak salah, saya nggak katakan salah gitu. Sudah diobong-obong, sudah diedit-edit, sudah macam-macam lah itu. Sudah ini tidak benar. Coba kita begini loh Pak Lamsen. Jadi kamu ajarkan itu kepada saya. Bapak yakin enggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berfirman di Perjanjian Lama? Jangan saya ditanyain tentang diri saya. Saya maunya belajar. Bukan Bapak nuduh saya tadi barusan. Jangan perhatikan diri saya Juma. Jangan kamu nuduh saya barusan. Kan Bapak nuduh saya barusan. Jangan periksa diri saya. Bapak kan nuduh saya barusan. Makanya saya tanya, apakah Bapak yakin bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah Yesus? Yakin nggak Bapak bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah Yesus? Ya sudahlah, kamu kan nggak boleh seperti itu. Kita buka, kita belajar bersama. Jangan tanya saya. Jangan. Nggak, contoh misalnya Pak di dalam dirimu dalam, yang saya yang di hadapan kita adalah kitab, bukan diri saya. Apa kamu contoh di dalam saya? Ulangan 13 nomor 15. Nah, kamu ajarkan, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau. Enggak, saya cuma tanya Bapak. Bapak yang jelaskan. Saya tidak mau menanyakan seperti itu. Kita buka, karena kalau saya yang menjelaskan nanti dituduh lagi saya. Oke, kalau kamu bandel begitu saya tidak mau. Saya tidak mau caramu itu. Caramu saya tidak mau. Saya enggak, maksudnya menyakitkan. Ini loh Pak Lamsen, kita kan mau belajar. Dari saya kayak mengajarkan. Saya tidak mau diajarkan kitab saya kepada saya. Bukan saya mau mengajar, saya mau belajar dari Bapak. Kalau mau, itu kurang ajar. Makanya saya bertanya gitu loh Bapak. Jangan tanya saya, belajar kita belajar bersama. Saya juga tidak tahu. Iya, ini mari kita belajar bersama. Iya, kalau itu mau dalam kitabnya. Kita belajar di dalam iman teman-teman Kristen ya, bahwa Yesus itulah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, kan gitu ya Pak ya. Jangan seperti itu. Waduh, teman-teman Kristen, jangan bawakan ajaran Kristen, jangan bawa ajaran saya, perkataan saya, tidak perlu dibahas itu. Yang kita bahas dan pelajari ajaran Alkitab. Aduh. Ya udah, mari kita bahas. Bandel kamu nggak paham tentang saya. Maaf saudara-saudara, saya kalau masuk dengan Jumeni saya pasti darah tinggi saya naik. Saya tidak mau tenang Pak Lamsen. Saya kan mau belajar Pak. Saya kan salah nih, selama ini saya keliru. Dia belajar. Selama ini saya keliru, selama ini saya salah gitu menurut Bapak. Jadi saya harus diluruskan ini karena jangan sampai saya menyesatkan orang banyak gitu. Loh, nah, saya menyesatkan orang banyak, orang Islam kamu sesatkan, kamu ajaran Alkitab kepada Islam, padahal bukan begitu maksud dan tujuan ajaran. Makanya saya ikuti keinginan Bapak gitu. Jadi kepada saya supaya saya ini tidak ini. Nggak bisa seperti itu. Harus kita belajar bersama. Nah, ini kita sama-sama belajar, Pak. Kalau bersama-bersama, bukan kitabnya mana tercatat, kita pelajari. Coba buka di Ulangan 13 nomor 15, Pak. Kita pelajari, nanti Bapak yang jelaskan ke saya. Jangan saya menjelaskan, saya juga katakan, jangan saya menjelaskan. Saya juga tidak tahu apa-apa, Juma.
Kita Iya, belajar ya udah, bersama. ya udah kalau begitu kita urai sama-sama. Ya itu kalau saya mau. Jangan iya. kamu simpulkan ya. Kalau kamu simpulkan. Iya, iya. Tidak mau Coba simpulkan. ulangan 13 nomor 15. Nah, ulangan. 13 nomor 15. Oke, kalau begitu saya senang. Saya Iya. tidak akan marah karena saya sesuai dengan apa yang diajarkan itu maksud Alkitab itu. Iya, iya. Mudah-mudahan Sila- kamu bisa mengerti. Tapi Baik. ulangan ini juga kitab yang tidak benar kan? Tidak apa-apa. Tapi inilah yang saya yakini. Ulangan 13. Iya, nomor 15, Pak. Nah, ulangan 13. Nomor 15. Ayat 15. Saya baca atau kamu yang baca? Bapak lah, nanti saya salah lagi. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota ini, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Saya pun tidak mengerti nih kalau hanya ini aja kita baca. Tidak mengerti. Enggak, maksudnya Pak, ini yang ingin saya tanya dari Bapak. Apakah yang berfirman ini Yesus? Loh, kenapa kamu tanya saya? Alkitab lah kita tanya. Iya, itulah maksudnya. Mana tahu Bapak tahu. Ini, ada kamu lihat di sini Yesus berfirman? Tidak ada kan? Makan jangan Oh, berat. karang-karang. Enggak, saya kan cuma nanya, Pak. Bukan saya Saya nuduh. tidak tahu karena saya tidak baca di sini. Mana firman Yesus? Alkitab, kenapa lari ke Yesus? Karena udah pernah kamu baca di sini ada Yesus berkata Tidak, seperti itu. kan Kenapa kamu menurut cuma pikiran ke Yesus? kan Hah? menurut teman-teman Kristen Loh, Yesus kamu jangan itu pakai, saya sudah katakan menurut teman-teman Kristen, jangan bawa pendapat-pendapat orang Kristen, jangan pendapat pendeta, jangan bawa pendapat saya, pendapat Alkitab. Aduh, kamu ini. Iya, iya, iya. Saya minta maaf untuk itu. Ya. Jadi menurut Bapak yang memerintahkan membunuh Kok di menurut sini siapa? saya? Aduh, jangan menurut saya. Menurut Cuma bandel menurut kamu. menurut kitab Ulangan 13 ini siapa kira-kira Pak ya? Nah, kita baca dari awal, memang kita cari dulu ada Baik. nama Yesus, enggak? Baik, baik. Makanya Silakan, Pak. begitu cuma. Ya, Jangan baik, menurut, Pak. menurut pendeta, menurut saya. Baik, Nggak baik. boleh seperti itu. Iya, Bikin- siap. 86,3. Silakan Pak, kita buka Ulangan 15 Mau itu kita dari cari, ada nggak? Ini Heeh. kata siapa nih? Jadi judul besar dulu cari. Mm-mm. Nih, Judul tapi besarnya dari apa? Ulangan 12 ayat 9 nih, ada judulnya di sini. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Jadi bukan tentang Yesus ini. Ulangan Makanya- 13 Pak, Ulangan 13. Ya, ini kan ulangan 13. Di Iya. sini kan ayat 1 tidak ada judulnya. Jadi Iya. ke atas itu ulangan 12 ayat 29 ada judul, sebelum 29 itu ada judul. Yaitu judulnya Iya. apa? Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Baru kita pelajari. Jadi Iya, bukan iya, tentang iya, iya. Yesus ini. Iya, iya. Enggak, yang saya penasaran itu Pak, yang berfirman ini siapa di sini? Loh, kita pelajari, kita ini saya tidak tahu untuk siapa. Alkitab kita tanya. Kan belajar coba. Alkitab ini. Baik. Untuk baik, apa kamu Pak. cari-cari siapa berfirman? Karena Iya. ini bukan tentang berfirman ini berfirman dan itu. Bukan, judulnya yang mana kita pelajari. Ini tidak ada kata untuk menceritakan si anu berfirman, si anu berkata. Tidak ada. Maka jangan Iya, ditambah-tambah. Jangan bikin pertanyaan yang tidak ada diajarkan dalam kitab satu judul ini. Baik, baik Pak, baik. Bapak santai aja Pak, nggak usah Iya. terlalu ini. Saya selalu marah sama kamu soal selama ini menyakitkan. Terus terang. Loh, kok saya mau nyakitkan? Caramu itu Pak? menyakitkan. Maksudnya gimana nyakitkan apa? Loh, selama ini kamu menyakitkan, kamu mengajarkan Alkitab tapi salah, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Maka saya ajak belajar bersama, kita buka bersama. Apa sih yang diajarkan? Bukan seperti yang kamu Oke. ajarkan. Kamu Iya, tapi kan saya sudah minta maaf Pak, jadi nggak usah Makanya, emosi. oleh karena Kasihan itu, Bapak ini. oleh karena Kalau itu, jangan tingginya tanya tensinya yang tidak ada tinggi, dicatat di bahaya sini. Kamu tanya firman siapa ini? Ada di sini nggak ada tanya ini firman si Anu, nggak ada kan? Jangan tanya kalau tidak diajarkan. Kita baca dulu ajarannya apa yang tidak dipahami baru tanya. Jangan Tapi bikin di sini pertanyaan yang dikatakan, tidak diajarkan. Tuhan Hah? berfirman. Ustaz Pak. besar kok begitu? Di sini dikatakan Tuhan berfirman kan? Di mana? Jangan dulu tanya pertanyaan yang tidak dicatat di sini. Kita baca dulu semua. Oke, supaya oke, kita tahu baik, maksud baik. tujuannya. Silakan Pak, silakan. Begitu. Ini saya juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya ini. Kan harus Iya, kita baca silakan. bersama. Jangan langsung disimpulkan. Baik Pak, baik. Jadi kalau Silakan, maksudmu, jadi ini baca, kita baca. Ya, Dari baik. judulnya sudah jelas peringatan terhadap penyembah berhala dan ibadah yang sesat. Jadi jangan tanya yang lain, mari tanya, baca ke bawah ayat 9. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka
setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat sepertimu itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jadi ini kan bangsa Israel mau masuk ke negeri, dan perjalanan mereka dari tanah Kanaan mau ke tanah dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi nasihat-nasihat ini dari Tuhan melalui Musa dinasihatkan kepada bangsa Israel. Kalau kamu tiba nanti di sana, ya, kamu jangan ikuti mereka menyembah Allah mereka itu, memotong anaknya dipersembahkan kepada Allah mereka. Ternyata ini karena sudah pernah saya baca cuma ya. Kalau pertama tidak percaya, ternyata bangsa Israel itu mengikuti kebiasaan orang-orang yang mereka temukan di situ. Jadi Allah marah, lalu diturunkan, hanya aku yang disembah, tidak boleh Allah lain, karena aku yang bisa memberikan segala kebutuhanmu. Jadi orang Israel ini mengikuti, padahal sudah nasihati, janganlah kamu ikut seperti mereka. Jadi itulah ayat mengatakan, akulah yang harus kamu sembah, jangan kamu menyembah aku, hanya satu Tuhan. Makanya di 10 perintah Tuhan itu, hanya akulah Tuhan yang kamu sembah, tidak ada Allah lain di hadapanku. Kan begitu ceritanya ini, karena bangsa Israel ini lupa semua nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan melalui Musa. Begitu cuma, ya. Oh iya. Terus yang perintah membunuh ini gimana, Pak? Membunuh mana? Yang di nomor 15 itu kayak mana itu? Kita baca terus, terus. Baik, Pak. Baik. Terus. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut dan akan Dia. Begini Pak Juma ya, kalau hanya satu porkip ini aja, satu ayat ini aja, kita tidak tahu kenapa Tuhan selalu membunuh orang-orang dan menggunakan tangan Israel membunuh orang-orang yang penduduk yang akan mereka duduki. Jadi kita lihat dari sini, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang dianggapnya umatnya, ya. Dan kitab kami ini ada dua macam, Pak Juma. Ini harus saya jelaskan dulu. Iya. Bisa tahu kalau kita baca pelajari semua, Pak Juma ya. Kita tahu dan kita pelajari dan baca dari awal sampai akhir Alkitab ini. Saya simpulkan saja dulu. Kenapa Tuhan selalu suruh orang Israel membunuh kambing-kambing, sapi-sapi segala mereka itu masih dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ada bangsa-bangsa di pinggir jalan itu, mereka bunuh sapinya, perempuannya dilenyapkan semua, dan mereka tidak bisa ikut masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini maksudnya. Jadi dengar dulu Pak Juma ya. Iya, saya dengar Pak. Saya baca ya, ini saya baca. Nanti kalau kamu sudah sabar membacanya, baca semua secara utuh Alkitab saya. Jadi ini Alkitab kami terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu Tuhan mengajar umatnya secara fisik nyata, bukan teori. Ya, teori dulu, lalu fisik, ya, lalu nyata. Ya. Jadi perjalanan bangsa Israel itu dari tanah Mesir ke tanah Kanaan menggambarkan umatnya berangkat dari dunia ini ke surga, perjalanan umatnya ke surga dari dunia ini. Terus bangsa Israel ya diwajibkan bila berdosa melanggar hukum Tuhan, mereka setiap pagi dan sore mencurahkan darah binatang. Contohlah, kalau saya mencuri, saya harus mengaku kelakuan saya ini melanggar hukum Tuhan, pencurian di hadapan imam dengan membawa
domba atau binatang, meletakkan tangan saya di atas kepala kambing ini di hadapan imam, mengatakan, aku kemarin mencuri, ampuni saya. Dan imam menerimanya, dan dosa saya itu, akibatnya itu, ditimpakan kepada binatang itu. Karena dipotong oleh imam ini, dipotong imam inilah, binatang ditampung darahnya, lalu dipercikan, darah ini diambil, ditampung, dipercikan ke mesbah, dipercikan ke tirai pembatas antara milik suci dan milik maha suci. Ini melambangkan bahwa akan ada darah manusia yang tertumpah. Coba, apa hubungannya kalau kita pikir-pikir? Apa hubungannya saya mencuri, kok binatang harus dipotong? Nah, binatang ini menjadi tumbal. Harusnya saya yang mati, menjadi binatang yang mati, dipotong oleh imam. Darahnya itu dipercikan kemana-mana. Jadi, Tuhan kami itu mengajar umatnya dengan cara fisik. Dan Tuhan kami menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel secara fisik. Sehingga orang-orang di luar bangsa Israel selalu dibunuh oleh Tuhan. Kadang-kadang pakai tangan bangsa Israel, kadang-kadang Tuhan sendiri yang membunuh. Dan harus kamu tahu cuma, bangsa Israel itu ada dua macam di situ bangsa yang sebenarnya. Satu aslinya adalah keturunan Yakub. Tapi tidak semua itu keturunan Yakub, Pak. Tidak semua keturunan Yakub. Ada di situ bangsa asing, bangsa Mesir juga ada. Karena orang itu juga ikut waktu mau berangkat, ikut memotong binatang, darahnya itu dioleskan ke ambang pintu mereka. Dan mereka itu tidak ada yang mati malam itu. Dan semua yang bikin darah di ambang pintu itu, itulah yang berangkat. Termasuklah orang-orang kafir juga, kalau masuk dibikin, termasuk juga orang-orang Mesir, orang lain, segala macam bangsa di situ, ikut bersama bangsa Israel berjalan. Walaupun dia bukan bangsa Israel asli, tapi mereka disebut bangsa Israel. Itu pun dikasihi Tuhan. Ditunjukkan kasihnya secara fisik. Nah, itulah sebabnya yang sampai ke tanah Kanan itu, hanya 2 orang yang berangkat, lebih kurang 3 juta itu, hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanan, yaitu Kaleb dan Yosua. Si Kaleb ini bukan keturunan Yakub ini, bukan. Ini bukan Israel asli. Ini Israel Israel dompengan. Atau KB. Nah, Yosua ini asli orang Israel. Artinya, itu ada artinya. Artinya yang masuk ke surga itu bukan hanya bangsa Israel, bukan orang lain, seluruh umat manusia bisa masuk surga. Yang penting dia sudah memenuhi syarat-syarat masuk surga. Itu Bang Juma. Jadi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada umatnya dengan cara membunuh semua orang-orang dan istrinya dan anaknya. Maksudnya adalah gambarnya tidak ada dosa bisa masuk ke surga. Tidak ada di luar bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanan. Itu maksudnya itu Pak Juma. Terima kasih. Iya, ya saya paham Pak. Yang Bapak tidak jelaskan ke saya ini yang membunuh ini Pak. Ini Tuhan yang membunuh ini, apakah ini Yesus atau bukan? Itu loh maksud saya. Jangan tanya saya, kan tidak ada di sini dikatakan Yesus atau bukan. Kan ini kan nasihat Tuhan melalui Musa. Kan sudah kita baca itu dari atas tadi. Tidak disebut nama Yesus di situ. Ya, tapi bukankah dikatakan Yesus itu? Pikiranmu ke sana cuma. Yang tidak ada diajarkan, jangan tanya. Saya tidak bisa jawab. Enggak, maksudnya bukankah Yesus mengaku jangan ditanya. Bukankah Yesus mengaku Alfa dan Omega, Pak? Loh. Kata siapa? Baca itu. Jangan masuk-masuk seperti itu. Tidak begini seperti itu ajaran Alkitab. Enggak, maksudnya kan ada di dalam makanya kamu belum tahu siapa Yesus itu. Pelajari itu siapa sih Yesus ini. Lalu tanya. Begitu ya, kamu justru saya tanya ini, Pak. Justru saya tanya, Yesus mengaku akulah Alfa dan Omega. Ada kan ditulis, Yesuslah yang memimpin mereka, mengatakan kepada Musa. Ada enggak? Tapi kan bukannya Tuhannya Kristen itu cuma satu, Pak. Ini bukan matematika, ini bukan sistem matematika, ilmu matematika ini. Misalnya A sama dengan B dan C. Makanya C sama 25, lalu tukarkan. Tidak seperti itu ini. Tidak. Enggak, maksudnya kan Yesus itu Alfa dan Omega. Tidak boleh seperti mengajar ini. Tidak seperti itu ajaran Alkitab. Makanya jangan sampai bikin bingung. Itu memutar-mutar balikan ajaran Alkitab. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita bertanya dulu, siapa Yesus ini? Walaupun dikatakan di Alfa dan Omega, maksudnya apa? Kenapa dia berkata seperti itu? Kan harus begitu. Jangan langsung kamu putar ke belakang. Berarti Yesus menjadikan umat, menciptakan langit bumi dan segala isinya. Langsung begitu pikiranmu, tidak boleh. Jadi kenapa Yesus mengatakan aku dah Alfa dan Omega? Emang siapa dia? Kan begitu. Harus pertanyaan. Kita buka Alkitab. Ini kamu simpulkan. Oh berarti Yesus telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Yesus memimpin bangsa Israel. Bukan begitu. Cuma enggak, ya, oke. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jangan paksakan.
Harus Baik, kamu tahu, kenal dulu siapa Yesus itu. Baru kamu bertanya, oh begitu. Makanya hilang pertanyaan itu nanti. Pasti hilang sendiri. Pertanyaanmu Iya, seperti itu. baik. Kalau kamu tahu siapa Berarti Yesus itu. oke, berarti bukan Yesus ya Pak ya yang memerintahkan membunuh ya? Saya tidak mengatakan seperti itu. Alkitab juga tidak mengatakan. Karena tidak ada ajaran seperti itu. Makanya tanya dulu Alkitab itu siapa Yesus. Iya, oke. Siapa Yesus itu Pak? Loh. Maka buka Alkitabmu di mana itu. Siapa Iya. Yesus, kita pelajari Alkitab. Iya, coba. Ya. Kita buka yang mana kira-kira ya? Oke, terima kasih kan begitu. Kita buka Baik, Alkitab ya. Bentar. Silakan. Supaya enak. Makanya jangan kamu ajarkan ya. Bentar. Ya, baik Saya Pak. baru, kalau gitu saya betah. Kalau kamu khotbah Iya. sendiri, saya ngantuk-ngantuk, nanti saya lari saya jadinya. Ya kan? Iya Pak, baik. Tapi Bapak panjang lebar tadi Pak ngomong, tapi giliran ditanya siapa yang membunuh, Bapak langsung kok Kalau saya bilang tidak jangan. jelaskan, kamu kan nggak paham. Oh iya, betul juga, iya betul. Iya. Kalau Bapak nggak Kamu jelaskan, itu hanya mana selalu saya paham. simpulkan. Bikin Baik, penjelasan sendiri. Kan Iya. tidak seperti itu Alkitab. Ya. Jadi yang membunuh tadi itu bukan Yesus Pak ya? Loh, tidak ada seperti itu kata Alkitab. Aduh, sudahlah berhenti. Oh iya. Oke, kita cari dulu siapa Yesus menurut Bego kan Makanya, gitu ya. cari dulu siapa Baik, Yesus baik. itu. Baik, silakan Pak. Sudah dulu. Sabar, Kita ya. ambil data di mana ini kira-kira? Iya. Lukas atau Markus atau siapa? Silakan Pak. Iya, sebentar saya cari dulu untuk data-data tentang Yesus. Saya jadi lega ini Pak Lamsen. Loh, kok jadi lega? Lega karena selama ini saya khawatir kalau yang perintahkan membunuh itu Yesus, ternyata bukan Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kenapa seperti itu kamu berpikir ya? Kenapa lari ke sana? Ya, Enggak kan selama ini aku pikir kejam kali Yesus ini, ternyata bukan dia yang membunuh Pak. Syukurlah. dengar dulu ya, Ustadz ya. Iya. Memang Ya, selama ini baik. kan kamu dapat pengajaran dari ustadz-ustadz yang membenci Alkitab kami. Lalu ajaran Alkitab kamu dipelintir, ya, di framing atau gimana, bikin macam-macam cara. Padahal bukan begitu ajaran Alkitab kami. Kami kan tahu semua itu, cuma kami tidak bisa ngomong. Nggak kuat suara kami melawan omongan-omongan para ustadz itu di masjid-masjid, di mana, di pesantren-pesantren, di apa? Mana ada di pesantren orang bahas Yesus Pak? Bahas itu di apa tuh, tetap dibahas. Masjid aja dipakai mic, kedengaran kok. Bahas Mana Alkitab. ada dia mereka bahas Yesus? Mereka bahas Nabi Isa Pak. Saya udah umur berapa ini Usma? Saya tidak mau bohong. Ya Isa Iya, itulah ajaran kita saya kami. juga Itu sudah orang itu berumur, sudah Bapak. palsu lah, Tauratnya sudah tidak benar. Kan begitu tuh diajarkan di masjid Anda itu. Di Oh, mana-mana. kalau itu ya betul. Iya, Mengenai Torah ya. pengajian. Itu selalu. Itu mereka tidak benar apa segala. Bedakan dengan ajaran Kristen, tidak pernah menyinggung agama orang lain. Coba pergi ke gereja, ke sekolah-sekolahnya, sekolah agama Kristen, tidak pernah menyinggung agama orang lain. Tapi lain dari Islamnya sendiri, menyinggung ajaran orang lain, diajarkan tapi tidak benar. Salah, tidak seperti itu. Makanya orang Islam itu selalu benci kepada orang Kristen karena menerima ajaran yang tidak benar. Tidak Iya, seperti tapi itu. kan gini loh Pak. Termasuk cuma ini. Begini loh Pak. Mungkin yang Bapak lihat itu secara langsung. Bukan Bapak lihat. Memang kenyataan seperti itu. Kenyataan. Saya dengar-dengar di masjid, dengar-dengar di pengajian-pengajian. Contohnya ya, saya aja masih anak kecil, saya ketemu. Dia bilang, Bapak orang kafir ya? Karena dia baru tahu saya Kristen kan. Dulu karena pernah ini, saya pernah buka, dulu kan ada internet, warnet. Jadi anak ini rajin masuk ke warnet saya. Suatu ketika saya buka nyanyian orang Kristen. Bapak kafir ya? Mulai dari situ dia tidak mau datang lagi. Coba bayangkan. Coba. Setelah dia tahu saya Kristen, tidak datang. Kalau kafir Ya, kan, mungkin takut di ini Pak, mungkin takut didoktrin. ya atau makanya justru itulah terlalu pikiran negatif terhadap orang lain. takut. Karena itu kan fakta Pak, orang Ya, Pak. keliling-keliling bawa Indomie, Ya, makanya bawa itu pikiranmu majalah-majalah, itu jajakan negatif Yesus terhadap ke orang-orang. pikiran Jadi seperti mereka itu yang selalu trauma gitu. diajarkan kepada kamu. Makanya kamu benci terhadap Kristen. Makanya ajarannya pun diputar balikan. Pak Lamsen, bukan dibenci Pak. Coba Anda lihat di Apa kitab. maksudnya ajaran Alkitab itu diajarkan di masjid? Nah, apa maksudnya itu? Tidak ada Pak Bukan Alkitab di pesantren. masjid Apa itu maksudnya? Pak. Tidak ada itu Sama Pak. dengan Kristen. Kristen itu sekarang peduli sama orang lain. Begini loh Pak Ajarkan Lamsen. ajaran Alkitabnya, begitu. Coba lihat kitab yang tadi Bapak buka di Ulangan 13 di nomor 2 itu Pak.
Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu tidak terjadi dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain, ini sudah penistaan, Pak. Karena di situ bukan Allah seharusnya. Loh, ini kan ilah. penjagaan sama bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel. Ya, tapi kenapa ada Allah lain? Harusnya ilah lain. Kalau mau kali bahasa Arab itu ilah penulis yang lain. salah. Ilah lain, walau itu jangan. Nah, itulah aku bilang agama apa? Anda secara Maksud dan tujuannya apa? terstruktur Gitu. dan sistematis menistakan kami. Iya. Gitu Kamu itu loh, menarik Pak. diri. Bagi kami maksudnya bukan Allahnya orang Iya. Islam, bukan. Nah, itu bagi Saya Bapak. tidak kesana, Tapi kenapa tidak menggunakan kesana kata saya. Allah? Tapi Kenapa Anda tidak ini menggunakan karena kata mengaku ilah? Allah itu hanya nama Allah Tuhanmu, terlalu bisa, langsung Pak. meneret seperti itu. Iya. Nggak Padahal boleh, dari nggak dulu, boleh, sebelum nggak Islam boleh. ada, orang kitabnya orang Kristen itu sudah mengatakan menuliskan Allah. Belum ada Al-Quran, belum ada Al-Quran. Itu memang sudah dari sononya begitu. Mau diapain? Oh, nggak lagi? bisa, Pak. Nggak, ya Ini begitu. kata Allah diambil dari kata Sejarahnya. apa? Kok bisa Itu jadi Allah di situ? sejarahnya. Orang-orang Arab kuno, orang Arab sebelum ada Islam sudah dikatakan itu Allah, ilah itu. Jadi jangan kamu Bukan, salah, Pak. Kalau salah. bahasa Arab itu Ustadz-ustadz yang selalu sembahan itu Ya. bisa ilah Ya. atau Jadi, Rab. sebelum Gitu. ada Islam, sebelum ada Al-Quran, di Arab sana sudah mengatakan Allah. Ya, sedangkan ini nanti Ya, saya katakan kamu marah kepada saya. Saya tidak mau mengajarkan, tapi Ya, lihatlah, itu keliru, hadis-hadis. Bapak. Itu mereka menyebut Allah itu untuk menyebut Yohid. Bukan Islam dia, belum ada Islam. Iya, benar. Tapi kata Ya, Allah itu makanya. mereka Jadi orang rujukan Kristen kepada datang sana. Hasem. Jadi, Bukan kayak jadi- kitab Anda sekarang ini sangat menghina ke iya. Islam gitu loh, Jadi Pak. bukan menghina Islam itu, berarti menghina Waduh, orang Arab dulu lah kalau begitu. Jangan kamu langsung menghina Islam. Kamu sendiri menghina juga Islam orang- ini, Pak. Jangan Ya. engkau, mari kita Hanya mengikuti pemikiran itu Allah terlalu lain. terpicik, pikiran picik. Kamu Oh, tidak nggak bisa, Pak. ya. Kami Ustaz, ngerti kok apa belajarlah tujuannya berpikir sebut-sebut dengan Allah luas. gitu. Belajar Oke, berpikir kembali dengan kepada tema sejarahnya. tadi. Kembali kepada tema. Lihat Nah, sejarahnya. Makanya jangan diputar-putar seperti sana kemari. Jadi pertama silakan. sekali bukan Islam yang mengatakan, bukan Muhammad yang mengatakan Allah. Sebelum lahir Muhammad sudah ada kata-kata Allah di bangsa Arab kafir sana dulu, bangsa Arab dulu. Allah ya itu. udah. Bapak nggak sampai ada ke patung, sana pemahamannya. ada berhala patung atau ada pokoknya patung itu batu itu namanya Allah. Jadi Ya bukan udah. Allah yang orang Islam itu. Jadi kamu harus tahu udah. itu, ya. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke tema tadi. Oleh ketemu tadi. Siapakah Ya. Yesus? Kenapa Yesus Ya. mengatakan aku udah Alfa dan Omega? Iya, Ya. silakan. Oke, terima kasih. Ya. Yohanes 6 ayat 38. Ini kita mau cari menyelidiki perkataan Yesus siapa dia ya. Iya, silakan, Pak. Kita baca. Jangankan saya, jangankan kamu, Juma, sudah hidup Ya. ribuan tahun dari jaraknya dengan Yesus. Murid-murid Yesus sendiri Iya, baru tahu dia siapa Yesus sesaat sebentar lagi mau naik ke surga meninggalkan dia. Saat Iya. Yesus mau meninggalkan mereka. Filipus juga sampai bertanya, siapakah Yesus? Padahal sudah lama di bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak kenal dengan dia, apalagi cuma dengan saya. Belum kenal. Iya. Mari kita Betul, selidiki betul. dulu perkataan Yesus tentang dirinya. Silakan. Iya, Yesus silakan. memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Iya. Dari situlah maka murid-muridnya mengenal Yesus. Maka kita pun kalau kita simak ini perkataan Yesus, cara dia memperkenalkan dirinya, baru kita kenal dia. Mari. Mari, Pak, mari. Oke, mari. Bukan Yohanes 6 Mari. ayat 38. Yohanes. 6 ayat 38. Oke, silakan, Pak. Saya ambil kesimpulannya aja, jangan semua saya baca-baca. Ya. Aku telah turun dari surga, kata Yesus ya. Iya. Jadi ya, aku telah turun dari surga. Ini ada kata-kata Yesus tentang mengatakan aku turun dari surga. Jadi dari sini saja dia ini penghuni surga. Iya. Tidak mungkin ada makhluk dari surga turun kalau dia bukan penghuni surga. Iya. Oke, Yesus penghuni surga. Oke. Ya, Terus. penghuni surga dia. Ya, dan Terus, Pak. tidak ada manusia di surga zaman itu. Iya. Tidak ada. Sampai Siap, sekarang juga siap. belum ada manusia di surga. Ya. Iya, Dan silakan. Yohanes Lanjut, 1 Pak. juga. Ya, dijelaskan balik. Aku bukan dari dunia ini. Artinya dia dari surga. Iya. Ya. Jadi saya tanya, kalau begitu baru bertanya si Filipus. Iya. Kata di Yohanes 15 ayat 8. Kata Filipus kepada Yesus, kalau begitu Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau kan tadi dari tadi kan
Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa dan Bapa, aku keluar dan masuk ke dalam Bapa. Saya juga baca saya baca dulu ya. Ini perkataan Yesus ini. Aku keluar, Yohanes 4, aku turun dari surga. Ya, turun dari surga. Dan Yohanes 8 yang 42. Aku keluar dan datang dari Allah Bapa. Dialah yang mengurus aku. Nah, dia yang mengurus aku. Lalu si Filipus bertanya, kan bingung dia. Masa Yesus keluar dari Bapa? Masa masuk lagi ke Bapa, Allah Bapa? Bingung dia kan? Seperti saya juga bingung sebetulnya. Saya juga harus bertanya, gimana Bang? Yesus ini keluar dari Bapa, masuk ke Bapa. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, nah, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau begitu, loh, baru makanya dia bingung kan? Saya juga bingung sebetulnya. Seperti kamu juga pasti bingung. Bagaimana Yesus keluar dari Allah Bapa? Lalu kata Yesus kepada Filipus, Filipus. Iya. Kamu bodoh banget sih. Kamu telah sekian lama bersama-sama dengan aku, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, itu bahasa saya ya. Tapi ayatnya tertulis begini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kalau aku, Yesus mengatakan, bodoh kamu Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu tidak mengenal aku, siapa aku. Nah, jadi kita artinya itu ya. Jadi dilanjut Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu kata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Iya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Artinya murid Yesus itu tidak mengenal murid-murid Yesus tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini lagi yang bikin saya bingung lagi. Bagaimana Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus? Nah, jadi kalau siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Lihat Bapa. Bapa itulah ada aku adalah Bapa, itu kata dia lagi. Kan jadi bingung kita kan? Berarti yang membunuh di perjanjian lama tadi itu Yesus, Pak ya? Dengar dulu. Oh iya, sorry, maaf. Ya. Nah. Ini sudah jelaskan, berarti Yesus itu adalah Bapa kan? Tapi sekarang kita lihat sejarahnya. Iya. Kenapa Yesus dia? Jadi Matius sudah katakan kepada Maria, kan Yesus itu kan keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa berarti masuk ke dalam rahimnya Maria. Nah, lalu pesan malaikat kepada si Maria dan Yusuf, ya. Hei Maria, ada mengatakan Yusuf juga. Kalau dia nanti lahir, beri nama dia Yesus. Ya, beri nama dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya, ya kan? Iya. Jadi sebelum dia jadi sebagai manusia, namanya bukan Yesus. Oh. Ya kan? Jadi siapa namanya Pak sebelum jadi manusia? Ya, itulah Allah Bapa itu siapa namanya? Oh, berarti benar yang membunuh di perjanjian lama di ulangan tadi itu Yesus. Tidak. Sebelum dia turun ke bumi ini sebagai manusia, namanya Yesus. Berarti dia bukan Yesus, namanya bukan Yesus. Tetapi Bapa juga yang membunuh itu. Tapi oknum yang sama, namun beda, namanya beda gitu. Namanya beda, bukan Yesus. Yesus juga artinya penyelamat. Tapi oknumnya sama. Nah, jadi Yesus ini kan kita bingung ya. Makanya Tuhan kami itu kan ajaib. Tidak bisa seperti apa yang kamu lihat. Dan otak dan logika manusia tidak bisa memahami itu, ya. Jadi jangan dipermain-mainkan, ya. Ya, jadi maksudnya yang membunuh di ulangan tadi itu sebenarnya Yesus, tapi namanya beda. Tidak, ini kan bukan matematika. Enggak, maksudnya kan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Untuk apa kamu sebutkan seperti untuk apa kamu? Berarti di ulangan yang membunuh itu kan Bapa. Tidak, saya tidak berterima itu. Tidak begitu ajaran Alkitab. Maksud yang membunuh di perjanjian lama kan Bapa. Bukan untuk mengetahui tentang fisik Tuhan kami. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maksudnya gini loh, Pak. Tidak ada hak kamu untuk mengatakan itu, tidak ada hak kamu mengatakan itu. Karena itu kan ini kan data. Bapak kan ngajarin kita ini. Tidak bisa. Yesus Bapak kan ngajarin dari tadi ini. Dia tidak sebagai manusia. Waktu mau disuruh membunuh itu bukan sebagai manusia dia sebagai Bapa. Makanya berarti yang membunuh ini adalah pribadi yang sama. Dengar dulu. Yesus itu sebagai manusia. Jadi waktu dia memerintahkan Israel untuk membunuh itu kan dia tidak sebagai manusia. Berarti bukan Yesus.
Gimana sih tapi kamu itu? Nggak bisa. hakikatnya sama, Pak. Jangan kau paksakan, jangan paksakan. Nggak bisa. Hakikatnya sama nggak? Nggak sama, nggak sama. Yesus Oh, berarti itu harus Tuhan Bapa ada berapa? Tuhan Bapa ada berapa? Saya bandar, kalau kawan saya tidak mau. Kalau begini saya tidak mau. Yesus itu adalah harus tubuh manusia. Sedangkan yang memerintahkan dia membunuh orang-orang di perjalanan itu bukan tubuh manusia. Gimana Bapak sih? jangan bikin saya bingung dong, Pak. Memang bingung kok, masalah Tuhan kami itu tidak Enggak, boleh. masalahnya gini, Manusia. Bapak Tuhannya itu ada berapa? Tidak bisa. Enggak, Tidak Tuhan bisa. Bapak itu ada berapa? Kamu, saya untuk apa kamu belajar seperti itu? Saya off aja. Kamu Loh, bandel. kok bisa gitu, Pak? Sabar Pak Lamsen. Kalau Yesus Namanya- itu kan tubuh manusia, ya. Sedangkan waktu Allah Bapa untuk menciptakan bumi tidak tubuh manusia, ya. Tapi hakikatnya sama kan? Bukan tubuh manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, namanya Yesus. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Iya, Jadi oke, kalau oke. dia sebagai manusia di sana waktu itu mungkin dia Yesus, kan dia belum sebagai manusia. Tidak ada pakai tubuh manusia, tidak ada matanya, tidak ada tangannya, waktu nggak kelihatan. Sedangkan di sini waktu dia dilahirkan sebagai manusia, makanya itu tidak bisa disebut Yesus. Yesus itu harus ada tangannya, ada matanya, ada mulutnya, ada bisa kelihatan, bisa pegang. Ini Berarti kamu nggak bisa. berarti Yesus itu Tuhan baru, Pak ya? Diamlah kamu di situ, kurang ajar kamu. Tuhan baru Jadi seperti itu. Nggak jadi boleh. maunya gimana? Bapak jangan bikin bingung saya lah. Iya, kok Tuhan baru? Kamu Jadi bilang- kalau bukan tahu Tuhan baru berarti Gimana kamu? dianya yang Ini membunuh Ustadz ya kan? kurang ajar, jangan saya maaf saya keluar ya. Ini Ustadz kurang ajar ini. Bukan gitu Ada. Pak Lamsen. Teman kalian, Sabar. kalau Ustadz Kok ini kan bisa? selalu menyakitkan, pertanyaan-pertanyaan buat pertanyaan yang tidak ada di ajaran Alkitab saya. Dia selalu Lah kan membuat Bapak sebuah mengatakan pertanyaan. tadi Nah, Yesus mohon maaf. bukan yang Maaf ya, membunuh. Kalau belajar Alkitab bukan seperti itu. Kenapa kamu putar-putarkan ajaran Alkitab saya adalah untuk mengajarkan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa kematian, bukan menjadi putar-putar seperti itu. Lah Oke. Bapak yang muter-muter bukan saya loh. Sudah. Kamu kurang ajar. Loh kok jadi marah? Apa salah saya? Saya kan cuma mendengarkan Bapak yang menjelaskan. Aku sampai saya sholat aja pun telat gara-gara Bapak bilang nanti aku yang menjelaskan tentang kitab saya. Kenapa giliran saya bertanya Bapak marah? Bapak nuduh saya menghina, gimana sih? Heran saya ini, bingung saya. Gimana sih ini teman-teman? Aku salah apa coba? Saya kan tanya baik-baik aja, dibilangnya aku menghina. Gimana itu? Jadi begini Gurunda, kemarin itu beberapa waktu lalu dia ada mengatakan Tuhan saya ini membingungkan. Katanya gitu Gurunda. Nah itu dia. Ya ampun. Nah, makanya dia kayak gitu. Kita mau jelaskan dilarang, giliran dia menjelaskan kita nggak boleh nanya. Kalau ditanya marah, nah, kayak ginilah jadinya. Dia bingung sendiri. Ada yang resen. Iya. Ya udah saya pamit sholat zuhur dulu nih kawan-kawan, udah zuhur di sini malah udah lewat nih. Nanti kita lanjut lagi. Lamsen.